menikmati dan juga mengeksplor alam Pacitan dengan cara yang berbeda, pasti bakalan seru banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya kali ini sampai di kota Seribu Goa, Pacitan, Jawa Timur. Berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, Pacitan memiliki keindahan alam yang beraneka ragam. Salah satunya daerah Dusun Maron, Kecamatan Pringkuku. Kali ini saya akan menikmati dan juga mengeksplor alam Pacitan dengan cara yang berbeda, yaitu bermain paddling dan juga menikmati air di Sungai Maron ini. Pasti bakalan seru banget, saya sudah tidak sabar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Air yang jernih dan menyegarkan meluruhkan semua rasa lelah saya setelah melakukan perjalanan panjang dari kota Jakarta. Titik lompat ini di bagian sini tuh kedalamannya sekitar 2,5 sampai 5 meter. Jadi nggak semua itu bisa lompat karena ada beberapa bagian di Sungai Maron ini yang dangkal, yaitu seukuran sekitar sepinggang orang dewasa. Dan di bagian sana tuh yang di dalam itu nggak boleh berenang di sana karena itu sumber mata air, jadi lumayan dalam di sana. Petualangan saya kali ini lebih lengkap karena ditemani dua teman baru, Nadif dan Siti, yang tahu banyak tentang seluk-beluk kawasan ini. Mendapat julukan Amazonnya Pacitan, sepanjang bantaran Sungai Maron berderet pohon yang menjuntai, sehingga menambah kesan liar dan misterius. Dari hulu hingga hilir, Sungai Maron menawarkan pemandangan alami yang bervariasi. Kali ini, kami akan menyusurinya dengan menggunakan paddleboard. Saya sudah bersama Nadif dan juga Siti. Kita mau mengarungi Sungai Maron sepanjang 4 km dengan menggunakan pedal. Dan sungai ini bermuara di Pantai Miroboyo. Di atas paddleboard ini, kami akan mengayuh sambil merasakan langsung liarnya Amazon Pacitan ini. Arus sungai ini cukup tenang. Namun di beberapa titik, batuan yang tersembunyi serta batang pohon yang menjulur ke air menjadi rambu jika sungai ini menyimpan potensi bahaya. Jadi kami tetap awas dan tidak terbuai ketenangan arusnya. Agar tidak monoton dan makin seru, kami akan melaluinya sambil adu cepat. Sungai Maron tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Sehabis ini, saya akan mengikuti salah satu aktivitas warga lokal untuk mencari kekayaan alam di Sungai Maron ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Pesona dan rahasia dasar Amazon Pacitan tidak berhenti menggugah rasa penasaran saya untuk menyusurinya. Kali ini saya sudah berada di perahu. Saya mau mengikuti kegiatan salah satu warga lokal di sini, yaitu mencari kepiting di sepanjang Sungai Maron ini ya, Mas. Udah ada di sana jaringnya ya? Sudah. Oke, ayo kita lanjut, Mas. Perlahan, perahu yang kami tumpangi bergerak mengikuti arusnya yang tenang.
mencoba menyingkap hasil alam yang bisa dimanfaatkan. Kepiting merupakan salah satu langganan tangkapan masyarakat sekitar Sungai Maron untuk sekadar lauk sehari-hari atau diperjualbelikan. Ini dia jaring pertama yang akan kita cek. Ada 3 jaring ya Mas yang ditebar ya Mas? Dan ini tuh ditebarnya di sepanjang pinggiran Sungai Maron. Sekarang kita mau lihat apakah kepitingnya dapat atau tidak nih. Uniknya mencari kepiting di sini itu nggak perlu pakai umpan. Ini nggak ada umpannya sama sekali ya kan Mas? Tidak perlu pakai umpan pun mereka akan keluar kepitingnya untuk mencari makanan. Ini dia salah satu alasan kenapa kepiting itu di sini tidak perlu pakai umpan untuk menangkapnya. Karena ini kalau di sini nyebutnya popong, semacam kerang-kerangan gitu, suka nyangkut di jaring. Dan ini yang dicari kepiting untuk makanannya nih. Oh, dapat ya Mas? Wih, dapat kepiting, terus ada ikannya juga. Ini kita beruntung nih kali ini. Ayo Mas, kita ambil. Selain kerang-kerangan, ikan adalah menu alami kepiting. Hewan bercapit yang kami dapatkan adalah jenis kepiting bakau. Jenis ini banyak hidup di perairan Bayau, lokasi di mana para nelayan biasa menebar jaring. Ini kepitingnya karena lumayan agresif, jadi capitnya harus diikat dulu nih sebelum dilepas dari jaringnya. Lepas dari air, kepiting berusaha kabur dan melawan. Salah satu cara untuk menjinakkannya adalah dengan mengikatnya, terutama bagian capitnya yang meronta. Ini dia kepiting pertama kita. Susah banget ternyata ngikatnya, karena tenaga capitnya itu kuat sekali. Jadi kalau nggak hati-hati itu tangannya bisa luka, karena capit kepiting ini susah lepasnya kalau udah mencapit tangan kita. Target utama jaring ini adalah kepiting, hewan berkaki yang bisa merayap di dasar sungai. Karena itu, jaring dipasang di perairan dangkal dan berlumpur, di mana binatang bercangkang keras ini biasa hidup dan mencari makan. Panjang jaringnya ini sekitar 50 meter ya Mas? 50 meter dan tekniknya itu ditaruh di pinggiran sungainya, terus ini cuma diangkat untuk ngecek, kalau nggak ada ditaruh lagi. Jadi jaringnya nggak perlu dinaikin ke atas perahunya. Wah Mas, dapat lagi Mas! Wih, besar Mas! Wih, Mas! Agresif sekali nih yang ini. Ini nih susahnya kalau menangkap kepiting pakai jaring itu pasti bakalan nyangkut. Karena bagian kepiting itu ada yang tajam-tajamnya dan capitnya itu juga pasti akan nyangkut di bagian jaringnya. Respon kepiting terhadap umpan berbeda di setiap rentang usianya. Rangsangan kepiting dewasa terhadap makanan biasanya lebih cepat dibanding kepiting muda. Karena itu, kepiting dewasa seringkali mudah masuk dalam jebakan yang diberi umpan. Ini dia kepiting kedua. Ukurannya tidak terlalu besar, tapi lebih besar daripada yang pertama. Dan ini lebih agresif daripada yang tadi. Menurut nelayan di sini, puncak musim kepiting bakau biasanya terjadi saat memasuki musim hujan. Meski begitu, kepiting bakau bukan hewan musiman, sehingga bisa dicari kapan saja. Jaring untuk nangkap kepiting ini biasanya ditaruh sore hari, terus didiemin 1 malam 1 hari ya Mas? Karena diambilnya itu besok sorenya. Kepiting biasa keluar sarang dan mencari makan pada malam hari, terutama tengah malam hingga pagi hari. Karenanya, nelayan di sini biasanya memeriksa jaring di sore hari saat kepiting sudah mulai lemas dalam jeratan nilon. Akhirnya kami selesai melakukan perburuan hari ini. Beberapa ekor kepiting dewasa berhasil kami angkat. Kayaknya menarik nih kalau saya olah kepiting ini di camper van. Memasak kepiting hasil tangkapan sendiri. Mas, ini boleh saya beli nggak? Boleh Mbak. Oke, saya beli ya Mas. Ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Panorama pertemuan tebing curam dengan laut lepas menjadi jendela alam kemanapun saya memalingkan mata dari tempat berkemah. Setelah seharian beraktivitas di Sungai Maron, akhirnya kali ini saya mau menikmati sore saya di Pantai Ngiroboyo sambil mengolah kepiting yang baru saja saya ambil tadi. Semua keindahan alam ini akan semakin lengkap dengan sajian seafood yang akan saya olah. Perubahan warna kulit kepiting menunjukkan tingkat kematangan dagingnya. Kepiting asam manisnya sudah jadi, sekarang waktunya saya untuk menikmati masakan saya. Menikmati hasil masakan sendiri sambil ditemani dengan suara ombak dan juga hembusan udara yang sejuk sekali, nikmat dan luar biasa rasanya. Pantai ini menawarkan landscape yang luar biasa cantik dan sehabis ini saya akan bermalam di sini. Suara samar deburan ombak seiring cahaya matahari yang semakin meredup menuju horizon menjadi pelengkap sempurna petualangan saya hari ini. Tradisi baritan ini dimulai dengan proses arak-arakan sambil membawa tumpengan 1 ekor kambing kendit ya Pak. Nyanyian alam menjadi pembuka hari saya di pinggir Pantai Ngiriboyo, Kecamatan Donorejo, Pacitan, Jawa Timur. Tidak kalah gesit, sebagian warganya sudah mulai beraktivitas. Geliat alamiah yang menjadi penanda dimulainya hari. Gak cuma alamnya aja yang luar biasa bagus banget, tapi juga masyarakatnya ternyata di sini pagi-pagi itu sudah mulai beraktivitas. Di sebelah sana ada masyarakat yang kayaknya lagi mancing tuh dari atas tebing dan juga ada yang mancing dari pinggir pantai. Sungai Maron bermuara di Pantai Ngiriboyo. Pertemuan dua aliran air ini menciptakan bentang alam yang unik, dilengkapi tebing batuan kapur serta pasir hitam. Setelah mengisi energi, hari ini saya akan kembali melanjutkan petualangan di kota Seribu Goa. Kabupaten Pacitan tidak hanya keindahan alamnya yang beragam. Di beberapa tempat, hingga kini masyarakatnya masih memelihara budaya yang menarik untuk dieksplor. Seperti lokasi yang saya tuju kali ini, yaitu Desa Gawang, Kecamatan Kebon Agung, Pacitan, Jawa Timur. Bagi masyarakat Jawa, bulan Suro kerap diperingati dengan berbagai tradisi. Di Desa Gawang, peringatan tradisi tahunan ini diberi nama Adat Baritan. Kali ini saya sudah bersama para ibu-ibu, kita sedang melakukan persiapan untuk memulai proses tradisi baritan. Dan di sini sudah ada ayam ingkung, tumpengan dan juga lauk-lauk lainnya yang nanti akan dibawa pada saat arak-arakan untuk proses memulai tradisi baritan. Tradisi adat baritan digelar sebagai bentuk permohonan perlindungan warga terhadap Sang Pencipta. Tradisi baritan ini dimulai dengan proses arak-arakan sambil membawa tumpengan dan hal yang wajib ada pada saat prosesi arak-arakan ini adalah 1 ekor kambing kendit ya Pak dan juga ayam tolak hitam putih, 2 ekor ayam Pak. Yang satunya itu ingkan ayam dan satunya lagi itu ayam yang dibakar.
Sebelum kita lanjut ke titik bertemu, kita berhenti dulu di makam untuk ziarah dan yang naik itu hanya juru kuncinya. Jadi kita semua masyarakatnya menunggu di sini. Sebelum berziarah, juru kunci mengucapkan salam atau dalam bahasa Jawa, Kulo Nuwun, di depan pintu masuk makam. Di hadapan makam Surengpati, warga memohon berkah kepada Ingkang Akaryo Jagat agar diberi keselamatan serta niat yang diinginkan dapat terkabul. Tidak sebatas permohonan keselamatan, tradisi ini juga menjadi pengikat tali silaturahmi serta hiburan bagi warga. Sekarang kita sudah sampai di titik kumpulnya. Jadi titik kumpulnya ini berada di sebuah lapangan yang pas berada di perempatan karena merupakan pusat penjuru dan nanti di sini akan dilaksanakan pemotongan kambingnya di tengah lapangan sana. Tradisi baritan tidak hanya dihadiri warga Dusun Wati saja, tapi juga dihadiri masyarakat desa tetangga yang antusias mengikuti acara ini. Jadi setelah kambingnya disembelih, kepala kambing itu wajib ditanam di pusat penjuruan ini, yaitu di titik perkumpulan. Dan nanti kaki kambingnya juga akan ditanam di 4 titik. Nah sekarang ini adalah prosesi penanaman kepala kambingnya. Setelah kepala kambingnya ditanam, sekarang ini adalah prosesi berdoa yang dipimpin langsung oleh sepuh di sini. Namanya adalah Mbah Wijen yang merupakan Sunan ke-23. Yang bertugas membawa kaki kambing adalah 4 pemuda yang belum menikah karena dianggap mewakili generasi yang akan datang. Mereka ditunjuk untuk menanam kaki kambing sesuai dengan 4 arah mata angin. Setelah dipotong, daging kambing langsung dimasak di dapur umum. Kemudian akan dibagikan ke seluruh masyarakat yang hadir setelah acara adat selesai. Selama menunggu sajian daging yang dimasak, upacara tetap dilanjutkan dengan pertunjukan silat tradisional. Pertunjukan ini melambangkan peperangan melawan roh-roh jahat yang mengganggu ketentraman penduduk setempat. Diceritakan bahwa pada zaman dahulu, Dusun Wati pernah diserang wabah pandemi, sehingga untuk menolaknya harus diadakan upacara yang disebut baritan. Saat mempersiapkan sajian, seluruh warga sudah punya tugasnya masing-masing. Kaum pria bertugas memotong dan membersihkan daging kambingnya, sementara perempuannya memasaknya. Menu yang dimasak kali ini cuma satu, yaitu gulai kambing dan juga gulai ayam. Dan ibu-ibu yang memasak di sini itu semuanya sukarela ya Bu, membantu ya Bu. Kompak banget memang di sini ya Bu. Meskipun nampak sederhana, tapi gulai kambing dan ayam ini menjadi hidangan utama yang dinantikan oleh warga yang hadir. Dagingnya sudah matang dan sekarang dibungkus ke dalam nasi yang sudah disiapkan, lalu nanti akan dibagi-bagikan kepada warga di sini ya Bu. Di Desa Gawang, terdapat 6 RW yang masing-masing bertugas membuat 50 hingga 60 bungkus nasi yang akan dibagikan ke warga. Nasi bungkus yang berisikan gulai kambing maupun ayam langsung dibagikan di lapangan tempat acara berlangsung. Walaupun zaman sudah modern, tapi masyarakat di Dusun Wati ini masih tetap konsisten untuk terus melestarikan budaya dan tradisinya. Dan acara ini ditutup dengan makan bersama. Jadi tumpengan yang tadi kita arak-arak, terus kemudian nasi yang sudah dibungkus, dan daging kambing yang baru saja dimasak, semuanya disantap bersama di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perjalanan saya lanjutkan. Kali ini,
saya akan menguji kemampuan dengan kegiatan yang jarang saya lakukan. Saya sudah sampai di titik lokasi untuk ascending Gunung Spikul Wonogiri. Ketinggiannya sekitar 40 meter dan kita akan ascending sampai ketinggian 25 meter ya? 25 meter. Semoga kita sukses. Bersama Hayin, salah seorang pecinta olahraga panjat tebing, saya akan mencoba memanjat salah satu sisi tebing Gunung Spikul. Sebentar lagi saya mau naik ke atas, ini dipasang dulu alatnya. Dan saya sudah deg-degan, semoga kita bisa berhasil naik sampai ke atas. Memanjat tebing dengan cara ascending merupakan hal yang baru bagi saya. Alat yang digunakan disebut ascender, yaitu alat bantu memanjat secara vertikal yang digunakan untuk melintasi tali yang telah terpasang. Meski tumpuan utamanya hanya seutas tali, tapi keamanannya sangat terjamin karena ketika diberi beban, ascender akan otomatis mengunci. Ini saya hampir setengah perjalanan, sekitar kurang lebih 10 meter dan tangan saya sudah mulai kram. Ternyata bagian yang paling capek itu di bagian tangan karena kita itu narik berat badan kita sendiri. Sebenarnya kita udah capek, tadi kaki saya juga udah ganti karena yang kanan sudah mulai kram. Tapi ngeliat pemandangan di belakang dan sunset di sebelah sana buat saya semakin semangat untuk naik ke atas. Karena kali ini saya mau menikmati sunset dengan cara yang berbeda. Ayo yuk naik lagi. Tebing Gunung Spikul cocok bagi pemula seperti saya karena tingkat kesulitannya tidak terlalu berat. Gunung Spikul merupakan dua bukit batu yang menjulang di tengah hamparan sawah. Menurut masyarakat sekitar, dua batu raksasa yang menjulang ini disebut Gunung Spikul karena tampak seperti beban yang siap dipikul. Ini saya sudah di ketinggian sekitar 22 meter bareng sama Hayin juga. Tinggal sekitar 3 meter lagi kita sudah sampai ke atas. Sedikit lagi kami akan sampai di ketinggian 25 meter yang sudah terpasang Portal Edge. Dari Portal Edge, saya dan Hayin akan menikmati pemandangan di sekitar tebing sambil bersantai. Kita sampai! Akhirnya kita sampai 25 meter setelah lelah. Capek nggak kamu? Wah, lumayan. Masa capek nggak mas? Oh, maksudnya dari tadi di sini nunggu. Ini pemandangan kita luar biasa bagus banget. Ada gunung di depan terus sunset di sebelah sana. Keren. Nggak sia-sia ini perjuangan kita naik. Terus juga di bawahnya tuh sawah semuanya. Panorama pemandangannya yang indah membuat lelah saya dan Hayin terbayarkan. Alam Wonogiri memang luar biasa dan kali ini saya menikmatinya dengan cara yang berbeda, yaitu menikmati sunset di atas tebing. Luar biasa sekali dan perjuangan kita tidak sia-sia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Udara malam ini ternyata dingin sekali. Untungnya saya sudah membuat api unggun, jadi bisa menghangatkan badan saya. Kali ini saya sedang dalam perjalanan menuju ke salah satu perkebunan yang ada di Wonogiri, Desa Kepatihan. Di sana saya mau memetik perbekalan untuk saya camping nanti. Dan yang saya mau petik adalah jagung, tapi bukan jagung biasa, melainkan jagung spesial. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Pertanian merupakan salah satu sektor unggulan yang dimiliki Kota Gaplek. Saya sudah sampai di lokasinya. Ini di sebelah kiri saya sudah kelihatan kebun jagungnya. Sekilas memang kayak jagung biasa, tapi sebenarnya ini jagung istimewa. Pak Dwi. Iya. Ini yang mau dipetik di sini ya? Iya ini. Coba. Nah, ini saya sudah bersama Pak Dwi, salah satu petani di sini yang nanti akan membantu saya memetik jagung. Ayo Pak, yang mana nih yang bisa dipetik? Ini kenapa saya bilang jagung ini adalah jagung spesial? Karena ini adalah jagung ketan ya Pak? Iya betul. Dalamnya itu berbeda sama jagung biasa. Cantik sekali warnanya, lihat. Jagung ini disebut jenis ketan atau pulut karena memiliki tekstur lengket dan pulen. Tampilannya yang sedikit berwarna berbeda dibanding jagung pada umumnya, membuat tanaman hortikultura ini banyak disukai. Jadi jagung yang sudah siap dipetik itu ciri-cirinya di bagian pucuknya ini dia sudah kering atau menguning ya Pak. Dan di bagian badannya juga ada beberapa bulu yang sudah mengering, itu sudah bisa dipetik. Tanaman yang tergolong tumbuhan biji-bijian ini menjadi pilihan petani saat musim kemarau karena tidak membutuhkan banyak air, terutama saat berbuah seperti ini. Selain tidak membutuhkan banyak air, jagung juga cukup mudah dirawat serta masa panen yang cepat. Jadi jagung pulut atau jagung ketan ini masa panennya itu sekitar 55-60 hari. Sedangkan jagung biasa itu lebih lama, di 60-70 hari ya Pak. Jadi warnanya itu bisa ada warna putih dan juga ada ungunya karena ini persilangan atau jagung hibrid antara jagung lokal dan juga jagung apa Pak? Ungu ya? Iya betul. Dan juga jagung ungu. Camping merupakan cara saya lebih mendekatkan diri dengan alam. Jauhnya dari keramaian, saya bisa merasakan kedamaian. Hamparan hutan pinus yang rindang mengelilingi spot kantor van saya. Kali ini saya mau membuat api unggun karena mau camping sambil mengolah jagung yang barusan saja saya petik. Udara malam ini ternyata dingin sekali. Untungnya saya sudah membuat api unggun, jadi bisa menghangatkan badan saya. Tapi suasana di sini tenang sekali. Apalagi ditambah dengan suara binatang-binatang yang menghuni di hutan ini. Membakar dengan bara api membuat jagung matang merata. Perubahan warna pada biji jagung menandakan siap untuk disantap. Nah, udah matang semua nih. Tekstur jagung ketan ini itu dia lebih penuh, lebih padat dan juga lebih kenyal daripada jagung biasa. Jadi rasanya jagung ketan ini lebih mengenyangkan daripada jagung yang biasa. Akhirnya perut saya sudah terisi dan setelah seharian beraktivitas, sekarang waktunya saya untuk bermalam di sini sambil menikmati suasana di hutan ini. Suara binatang malam menjadi penghantar di hutan, menjadi penutup kegiatan hari ini.